Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Alpasean, Brian Tanjung, dan Christian. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai keberagaman budaya. Di Pulau Jawa, terdiri dari banyak suku, salah satunya suku Betawi. Ya, yang akan kami bahas yaitu suku Betawi. Suku Betawi ini terletak pada daerah Jakarta, sebagian Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Pengertian suku Betawi. Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya bertempat tinggal di Jabodetabek dan sekitarnya. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia atau nama kolonial dari Jakarta dari sejak abad ke-17. Sejumlah pihak berpendapat bahwa suku Betawi berasal dari hasil perkawinan antar etnis dan bangsa pada masa lalu. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Letak geografi suku Betawi. Wilayah geografi merupakan daerah tempat berdiam suatu suku bangsa. Tempat berdiam itu berbatas dengan tempat berdiam suku bangsa lain yang biasanya dibedakan dengan bahasa pergaulan yang dipergunakannya. Di manakah letak wilayah tempat berdiam orang Melayu Betawi? Orang Melayu Betawi berdiam di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Geografinya terletak di antara batas-batas sebagai berikut. Sebelah barat, Sungai Cisadane, sebelah timur, Sungai Citarum, sebelah selatan kaki Gunung Salak, dan sebelah utara Laut Jawa. Jadi, wilayah tempat orang Betawi berdiam itu meliputi daerah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Makanan khas Betawi. Ada banyak makanan khas Betawi, namun pada saat ini saya akan menjelaskan 3 makanan khas Betawi. Yang pertama, soto Betawi. Beberapa daerah memiliki soto dengan ciri khas tersendiri. Namun soto Betawi adalah salah satu soto yang paling terkenal. Soto Betawi berisi daging sapi beserta jeroan dari sapi atau ayam yang memiliki kuah santan dengan cita rasa gurih dan daging yang kenyal. Tak heran kuliner khas Betawi ini digemari oleh banyak orang dan cukup mudah ditemui. Yang kedua, semur jengkol. Semur jengkol dengan aromanya yang sangat khas bisa membuat 2 opini. Bagi penggemar jengkol, semur jengkol sangatlah enak. Sedangkan bagi mereka yang tidak kuat dengan aromanya, pasti akan bilang kalau aroma kuliner khas Betawi ini terlalu menyengat. Meskipun aroma menyengat dan rasanya pahit, saat jengkol dimasak dengan berbagai bumbu akan menjadi makanan yang nikmat. Makanan khas Betawi ini biasanya tidak disantap begitu saja, melainkan dengan nasi putih atau nasi uduk. Yang ketiga, kerak telur. Kerak telur, kalau menyebut kuliner Betawi, biasanya kerak telur adalah makanan khas pertama yang muncul di kepala. Namanya kerak telur karena terbuat dari telur bebek atau ayam yang dimasak hingga setengah matang. Kemudian dibalik dan dibiarkan hingga matang dan berkerak. Selain telur, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuatnya antara lain beras ketan putih, serundeng, kelapa sangrai, dan bawang goreng. Soal rasa bisa dibilang campuran antara legit dan gurih. Daya tarik kebudayaan Betawi. Salah satunya yaitu tempat wisata Setu Babakan atau Situ Babakan adalah suatu cagar budaya yang terletak di Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Situ berarti danau, sedangkan Babakan berarti kampung baru, dan memang desa Situ Babakan diapit oleh 2 buah danau. Pada tahun 2004, daerah ini dijadikan pusat perkampungan Betawi bersamaan dengan HUT DKI yang ke-474. Dikarenakan masih banyaknya perkampungan Betawi asli daerah ini, daerah cagar budaya ini meliputi 165 hektar, terdiri dari kebun rakyat, perkampungan masyarakat Betawi, serta kedua danau yang mengapit perkampungan ini. Masyarakat di wilayah ini mengembangkan usaha pertanian dan perikanan sekaligus membantu dalam usaha penghijauan wilayah Situ Babakan. Selain itu, di daerah ini dapat disaksikan pula keseharian masyarakat setempat seperti budaya ikan dalam keramba yang terdapat di sepanjang pinggiran situ. Pemancingan, bercocok tanam, perdagangan, pembuatan kerajinan tangan, serta pembuatan makanan khas Betawi seperti dodol Betawi dan bir pletok. Selain itu, di daerah ini juga sering diselenggarakan acara kesenian
daerah Betawi seperti tari cokek, tari topeng, lenong, dan ondel-ondel pada panggung terbuka setiap hari Sabtu dan Minggu. Pada acara ini biasanya pengunjung pun dapat ikut berinteraksi dalam pelaksanaan acara-acara tersebut, seperti ikut menari atau mengomentari para pemain lenong yang sedang beraksi. Kepercayaan suku Betawi. Sebagian besar orang Betawi menganut agama Islam, tetapi yang menganut agama Kristen seperti Katolik dan Protestan juga ada, namun hanya sedikit sekali. Di antara suku Betawi yang beragama Kristen, ada yang menyatakan bahwa mereka adalah keturunan campuran antara penduduk lokal dengan bangsa Portugis ataupun Belanda. Hal ini wajar karena pada awal abad ke-16, Surawisesa, Raja Pajajaran, mengadakan perjanjian dengan Portugis yang membolehkan Portugis membangun benteng dan gudang di pelabuhan Sunda Kelapa, sehingga terbentuk komunitas Portugis di Sunda Kelapa. Komunitas Portugis ini sekarang masih ada dan menetap di daerah Kampung Tugu, Jakarta Utara. Orang Betawi banyak memiliki profesi tergantung dengan kondisi wilayah atau kampung mereka masing-masing. Banyak orang Betawi memilih menjadi guru, pengajar, pendidik, pedagang, pembatik, ustaz, dan juga mandor silat. Pertunjukan khas suku Betawi terdiri dari drama dan tari-tarian. Seni tari di Jakarta merupakan perpaduan antara unsur-unsur budaya masyarakat yang ada di dalamnya. Contohnya tari topeng Betawi dan Yapong yang dipengaruhi dari tari Jaipong Sunda, cokek, dan tari silat lainnya. Pada awalnya, seni tari di Jakarta memiliki pengaruh Sunda dan Tiongkok, seperti tari Yapong dan kostum penari khas pemain opera Beijing. Namun, Jakarta dapat dinamakan daerah yang paling dinamis. Selain seni tari lama, juga muncul seni tari dengan gaya dan koreografi yang dinamis. Drama tradisional Betawi antara lain lenong dan tonil. Pementasan lakon tradisional ini biasanya menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat Betawi dengan diselingi lagu, pantun, lawak, dan lelucon jenaka. Kadang-kadang pemeran lenong dapat berinteraksi langsung dengan penonton. Salah satu contoh kebudayaan suku Betawi yaitu senjata tradisional seperti golok, badik cangkingan, belati, dan punta. Yang pertama yaitu golok. Golok adalah senjata yang memiliki bilah panjang dan tajam yang terbuat dari besi maupun baja dengan gagang yang terbuat dari kayu keras. Yang kedua yaitu badik cangkingan. Badik cangkingan merupakan senjata yang bilah besinya tajam dan panjang dengan cincin perak atau perunggu yang menghubungkan bilangnya dengan gagang. Yang ketiga yaitu belati. Belati adalah senjata tradisional yang kecil namun tajam, terdiri dari bilah, gagang, juga sarung. Yang keempat yaitu punta, merupakan senjata tajam yang bentuknya melengkung dan hampir membentuk huruf S dengan ujung yang runcing. Rumah adat Betawi terdiri dari berbagai macam. Setiap rumah yang dibangun beserta dan ornamen-ornamennya memiliki makna filosofis. Yang pertama yaitu rumah kebaya. Rumah kebaya adalah rumah adat Betawi yang resmi diakui dan terinspirasi dari kebaya. Sebab rumah adat ini memiliki bentuk atap yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Yang kedua yaitu rumah panggung. Rumah panggung memiliki ornamen berbentuk ukiran seperti bola ketupat, segi empat, hingga lingkaran yang dapat ditemukan pada pintu rumah, jendela rumah, dan bagian rumah lainnya. Pada rumah adat satu ini terdapat balak suji, yakni tangga untuk naik ke rumah. Maknanya adalah sebagai penghalang masuknya bala bencana ke dalam rumah, serta digunakan sebagai media penyucian diri sebelum masuk ke dalam rumah. Yang ketiga yaitu rumah joglo. Sekilas rumah joglo terlihat serupa dengan rumah kebaya, namun jika dilihat secara seksama keduanya sangat berbeda. Perbedaan dapat terlihat dari bagian atap rumahnya, di mana rumah joglo tidak memiliki atap yang menyerupai pelana layaknya lipatan, tetapi menyerupai seperti perahu terbalik. Yang keempat yaitu rumah gudang. Merupakan rumah adat Betawi yang belum terjamah pengaruh kebudayaan lain karena posisinya terletak di daerah terpencil. Bangunan dari rumah ini berbentuk persegi panjang dengan atap rumah berbentuk seperti pelana kuda dan disusun dengan kerangka kuda-kuda. Sekian video materi mengenai keberagaman budaya suku Betawi. Terima kasih.